Bab 1. Menyapu lantai. Ketika langit cerah, Yang Kai bangun, dan setelah sedikit mencuci, dia mengambil sapu di sudut dinding dan berjalan keluar dari pondok. Berdiri di pintu dan meregangkan tubuh, aku melirik ikan putih yang muncul di cakrawala. Aku menutup mataku dan menikmati ketenangan pikiran. Lalu aku membuka mataku dan menari sapu di tanganku, mengubur kepalaku dan membersihkan debu serta dedaunan di tanah. Sekali disinggi, itu sederhana dan bersih, dan pakaian kuno polos dan putih. Pinggang Yang Kai selurus lembing, bahkan jika dia melakukan pekerjaan tingkat terendah, wajahnya terlihat sangat teliti. Gerakannya sangat tenang, dan tangan yang memegang sapu itu tidak menggunakan banyak kekuatan. Tubuh itu bahkan tidak banyak berayun. Hanya dengan rotasi pergelangan tangan, sapu itu seperti sebuah lengan, dan itu datang ke tanah. Ketika langkahnya bergerak, tanah debu dan puing-puing yang menumpuk di gedung mengikutinya dengan ajaib, seolah kedua kaki itu rata. Yang Kai adalah murid percobaan Ling Xiaoge. Setelah 3 tahun maju, Zhongmen mulai berkultivasi. Tetapi sampai sekarang ia hanya berkultivasi ke dunia 3 tingkat pendinginan. Saudara-saudari Ye Ang mulai bersamanya sudah sejak lama melampaui tahap ini, dan masing-masing memiliki kesempatan untuk pergi ke puncak kursi tingkat tinggi untuk terbang ke puncak, tetapi ia hanya bisa berharap untuk menghela nafas. 3 tahun pendinginan 3 lapisan. Kualifikasi ini tidak digambarkan sebagai kata-kata biasa. Dapat dikatakan biasa-biasa saja. Tidak ada hubungannya. Yang Kai hanya bisa mengambil kehidupan menyapu di Zhongmen. Sambil berlatih mata pencaharian dan berlatih keras, Ling Xiaoge adalah seni bela diri yang relatif istimewa. Manifestasi khusus ini adalah dalam kekejaman persaingan para murid di bawah pintu. Dalam seni bela diri ini, ada kemampuan untuk menjadi superior, dan tidak kompeten untuk dihilangkan. Hukum besi dari daging yang lemah ditafsirkan dalam paviliun Ling Qiao. Zhongmen lain mungkin memiliki persahabatan dengan pintu yang sama, tetapi tidak ada di paviliun Ling Qiao. Saya ingin memanjat, hanya di atas bahu saudara-saudara yang disebut, menginjak darah mereka. Begitu memenuhi syarat. Ling Qiaoge memiliki sistem yang ketat dan terkenal di seluruh dinasti Han. Meskipun bukan sekolah super besar, kekejaman para murid di bawah pintu tidak ada duanya. Karena alasan ini, para murid semua sombong, dan sedikit orang yang berani memprovokasi ketika mereka keluar untuk berjalan di sungai dan danau. Ling Xiaoge memiliki peraturan. Murid di bawah usia 14 tahun. Tidak peduli siapa. Sejak awal. 3 tahun dianggap masa percobaan. Dalam 3 tahun terakhir, Zhongmen bertanggung jawab untuk makan dan minum. Dan para murid hanya bisa berlatih. Jika Anda dapat menembus periode pendinginan dalam 3 tahun, Anda akan memenuhi syarat untuk pergi ke master dari Master Zhongzong. Biarkan para master ini mengajarkan kultivasi. Tentu saja, Anda juga tidak dapat berlatih sendiri. Tetapi ketika Anda berlatih, ada guru yang mengajar dan mengeksplorasi sendiri. Sangat berbeda. Untuk batas tertentu, aturan Ling Xiaoge agak gratis. Mereka yang tidak menembus periode pendinginan dalam 3 tahun entah meninggalkan Zhongmen atau diadili sebagai murid percobaan. Mencoba murid adalah identitas Yang Kai. Ini juga memalukan di paviliun Ling Qiao. Tidak seperti murid biasa, lingkungan hidup dari murid-murid percobaan lebih menuntut. Karena Anda harus pergi ke langkah ini, Anda harus menjaga diri sendiri. Dan Zhongmen tidak akan menyia-nyiakan sumber daya budidaya pada Anda. Setelah diubah menjadi murid percobaan, pada dasarnya tidak akan ada masa depan dalam kehidupan ini. Kecuali jika kekuatannya meningkat tajam dalam waktu singkat. Sekte lain berpikir bahwa Anda memiliki modal untuk berinvestasi. Ada 3.000 murid di seluruh Ling Qiaoge.
dan berapa banyak orang di sana untuk mencoba murid-murid mereka. Tetapi jumlah 10 jari, Yang Kai beruntung menjadi salah satu dari mereka. Sulit untuk tinggal di paviliun Ling Qiao. Seperti pondok tempat tinggal Yang Kai sekarang. Dibangun dari kayu dan kayu sendiri. Tidak ada lubang di atap kecil. Saat merawatnya, akan sulit mengalirkan air saat hujan. Pakaiannya dibeli sendiri. Hal-hal yang dia makan dibuat sendiri. Dan semuanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Bahkan lokasi penginapan juga merupakan T4 paling terpencil dan tidak diundang di paviliun Ling Qiao. Perlakuan buruk seperti itu umumnya sulit bagi orang untuk bertahan. Ini juga karena sejumlah kecil murid dalam persidangan Ling Qiaoge. Pada dasarnya, para murid yang belum menembus bidang pendinginan selama masa persidangan akan memilih untuk meninggalkan jalan Ling Qiaoge. Tetapi Yang Kai tinggal saya telah tersapu sekali. Bagaimana ini bisa dilakukan saat ini? Setelah dipromosikan sebagai murid percobaan beberapa bulan yang lalu, Yang Kai mengambil hidup menyapu di Zhongmen untuk mempertahankan mata pencahariannya sendiri. Dikatakan bahwa Yang Kai sekarang adalah murid percobaan Ling Xiaoge, dan juga jongkok Ling Xiaoge. Tapi ini menyapu tanah. Kadang-kadang tidak dapat mempertahankan makanan dan pakaian Yang Kai. Dari waktu ke waktu lapar untuk makan. Tidak ada yang bertanya angin. Hari-hari kesulitan. Meski begitu, Yang Kai belum memainkan retret. Hidup masih hidup. Puluhan tahun hua. Ia memilih jalan ini. Perlu terus. Setengah jalan tidak bisa dilakukan oleh pria. Yang Kai memiliki ketahanan. Tidak mengenai tembok selatan, tidak melihat kembali ke ketahanan. Langit berangsur-angsur menyala. Dan yang membuka tanah untuk sementara waktu. Semuanya bersih dan debu dibersihkan. Meskipun menyapu tanah tidak menyia-nyiakan usaha. Bisa jadi lama setelah makan dan minum di pagi hari. Yang Kai juga berkeringat. Yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Sepenuhnya karena konstitusi terlalu buruk. Ada 2 makanan dalam 3 makanan. Tidak ada yang berada di lingkungan hidup Yang Kai. Dan konstitusi tidak akan baik. Beberapa murid Ling Xiaoge secara bertahap mengepung satu sama lain. Murid-murid ini semua bangun pagi. Mereka tidak berlatih tetapi mereka dikelilingi oleh Yang Kai. Banyak orang memandang Yang Kai dengan penuh minat. Mata beberapa orang bahkan serakah. Seolah-olah Yang Kai sekarang cantik tanpa busana, dupa wangi. Dan di antara para murid Ling Xiaoge yang berkumpul di sekitar Yang Kai, ada juga suasana persaingan yang tegang yang menyebar. Dan mereka memandangi para guru dan saudara di sekeliling mereka dengan kewaspadaan. Dan masing-masing terlihat buruk. Beberapa orang di kerumunan tidak tahan. Berbisik, begitu banyak orang. Ada yang terlalu banyak. Seseorang menjawab saat ini. Anda pikir banyak orang bisa pergi. Tidak ada yang ingin Anda tetap tinggal. Dalam satu kalimat, orang itu tidak bersumpah. Semua orang tahu mengapa mereka berkumpul di sini. Mereka semua tahu mengapa mereka harus menatap Yang Kai. Sekarang sedang menunggu saat ini. Batas waktu akan segera tiba. Sayang sekali untuk pergi sekarang. Jika Anda bisa meraih posisi teratas, hari ini adalah panen lain. Yang Kai minggu ini secara alami menyadarinya. Tetapi penampilannya tidak pernah berubah. Pasukan seperti itu akan melewatinya setiap 5 hari sekali. 6 kali sebulan. Benar-benar tidak ada yang perlu diributkan. Dan jumlah orang dalam kasus ini sedikit kurang. Seharusnya belum penuh. Karena itu, ia telah menyapu lantai. Terlepas dari orang-orang di sekitarnya. Semua cara untuk menyapu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di Yang Kai. Diperkirakan secara kasar memiliki setidaknya 3 atau 40 orang. Yang Kai tiba-tiba berhenti. Jadi dia duduk di tengah jalan. Perlahan-lahan menarik napas dan kembali menggunakan kekuatan fisiknya yang dikonsumsi di pagi hari.
Saat melihat gerakan ini, semua orang yang berkumpul di sekitar Yang Kai segera bubar, dan kelompok mengelilinginya di tengah-tengah. Suasana persaingan yang ketat tiba-tiba naik ke dunia baru. Seolah-olah udara tidak lagi mengalir. Siapapun yang melihat siapa yang tidak menyenangkan mata, tetapi melihat ke depan untuk melihat Yang Kai. Jika seseorang yang tidak tahu kebenaran melihat pemandangan ini, saya takut dia akan dikelilingi oleh kerumunan tuan. Atau bagaimana dia bisa mengirim begitu banyak orang untuk menghadapinya. Faktanya, Yang Kai hanyalah seorang murid percobaan dari 3 lapisan pendinginan. Siapapun yang hadir lebih baik daripada Yang Kai. Kamu tidak repot. Tunggu aku menunggumu. Dan hemat waktu. Seseorang melihat Yang Kai seperti ini, dan tiba-tiba merasa jijik. Apa yang dimaksud dengan pemulihan area pendinginan 3 lapis? Ngomong-ngomong, ini semua tentang kehilangan. Lebih baik sedikit lebih banyak. Kenapa masih ada? Ya, Yang Kai. Kamu juga sangat memperhatikan suasana hati para guru dan saudara. Semua orang berbeda dari kamu. Kita masih harus berlatih setelah pertandingan ini. Dalam hal ini, tampaknya Yang Kai harus dikalahkan oleh mereka dengan cepat. Pemulihan kekuatan fisik Yang Kai juga seperti tidak menghormati mereka. Jika Yang membuka pintu, itu akan seperti orang tua. Waktu terus berlalu. Dan tiba-tiba, bel yang merdu berbunyi. Itu adalah bel pagi Ling Qiaoge. Bel itu dimasukkan ke telinga setiap orang. Dan para murid yang berkumpul di sekitar Yang Kai terkejut. Bel berbunyi 9 kali. Dan matahari terbit di timur adalah hari yang baru. Napas semua orang tiba-tiba mereda. Dan mata Yang Kai, yang dikelilingi di tengah, perlahan-lahan terbuka, membawa sapu di tangannya, dan memandangi lingkaran orang-orang di sekitarnya. Pilih aku, Yang Sixiong, teriak seseorang. Aku sangat ringan, dan kamu dijamin tidak akan terluka. Kentut, pilih aku. Aku akan memberimu waktu yang baik. Diakhiri dengan pukulan. Tidak pernah membuang waktu semua orang. Pilih aku, pilih aku. Adegan itu berisik. Sama seperti para pemasar di pasar menjual sayuran di ladang mereka. Tetapi juga siapa yang lebih segar. Yang Kai, kamu tidak bisa melanggar aturan yang kamu tetapkan. Seseorang mengingatkanku. Yang Kai tertawa kecil. Dan sapu yang akan dipegangnya dilemparkan ke langit. Dan puluhan pasang mata memandang ke atas. Menanti untuk menunggu sapu mendarat. Aku berdoa dalam hati. Pilih aku. Pilih aku. Tanda seru. Waktu seakan melambat. Sapu menghantam beberapa putaran di udara. Dan segera jatuh. Bermain di tanah. Tidak tetap. Di bagian depan sapu. Arahkan ke remaja kekar di kerumunan. Desahan suara lega. Penuh dendam dan keengganan. Sebaliknya, bocah kekar itu, haha tersenyum keluar dari kerumunan, dan meninju kerumunan itu dan tersenyum. Saudara-saudari, saudara perang hari ini menang, dan saya harap para guru dan saudara tidak aneh. Rumput, tabrakan anjing, seseorang merasa malu. Bagaimana mungkin aku tidak memilihku? Aku datang setiap 5 hari sekali. Sudah sebulan. Dan Yang Kai sengaja. Jangan bilang. Aku sudah di sini selama 3 bulan. Dan aku belum terpilih sekali. Saudaraku, kamu lebih buruk dari aku. Tidak buruk. Senang menonton pertunjukan. Kedua bersaudara itu saling memandang dan tersenyum. Di lapangan, orang lain sudah berpencar. Hanya menyisakan Yang Kai dan remaja kekar untuk saling memandang. Cobalah murid Yang Kai, 3 lapis pendinginan, yang memandang ke sisi lain. Murid biasa Zhou Dingjun, memadamkan 5 lapis. Rumah muda kekar yang dilaporkan sendiri. Murid Ling Xiaoge juga dinilai secara hierarkis. Dari bawah ke atas, mereka adalah cobaan para murid. Murid biasa, murid elit, dan murid inti.
Zhou Dingjun mengatakan bahwa dia adalah murid biasa, yaitu dia belum memasuki guru Zongzong, dan dia belum diberi guru yang baik. Jika itu adalah terobosan dalam periode pendinginan, itu akan menjadi murid tingkat yang lebih tinggi. Para murid elit yang satu tingkat lebih tinggi semuanya luar biasa, dan mereka dipilih dari para murid. Murid inti adalah harapan generasi berikutnya Ling Xiaoge, yang telah mengolah orang-orang ini sebagai penerus masa depan. Sistem pemuridan Shenran tampaknya tidak manusiawi, tetapi dapat merangsang darah dan kesadaran persaingan kaum muda. Ini juga merupakan dasar dari sistem kejam Ling Xiaoge. Alasan mendasar bagi Yang Kai dirampok oleh banyak orang adalah aturan Ling Xiaoge, aturan tantangan. Bab 2. Mendobrak dinding selatan. Sekte Ling Xiaoge adalah salah satunya. Murid Ling Xiaoge sekali setiap hari memiliki kesempatan untuk menantang. Setiap 5 hari memiliki kesempatan untuk ditantang sekali. Kekuatan kedua sisi pertempuran tidak boleh berbeda dengan 3 tingkat. Tidak diperbolehkan untuk menghindari perang. Dan tidak diizinkan untuk bertarung dan melanggar dinding pintu. Menang memberikan poin kontribusi yang sesuai dengan tingkat disiplin lawan. Dan pihak negatif memotong poin kontribusi yang sesuai dengan tingkat murid. Poin kontribusi juga dikenal sebagai nilai kontribusi Zongmen. Ini adalah karakteristik Ling Xiaoge. Secara sederhana, poin kontribusi setara dengan uang di Ling Xiaoge. Selama ada poin kontribusi yang cukup, Anda dapat bertukar hal-hal yang Anda inginkan. Jamu, senjata, del dalam Zongmen Logistics, Baojia, semua yang terkait dengan budidaya, dapat ditukar. Tentu saja, juga dapat ditukar dengan emas dan perak. Tetapi secara umum, nilai kontribusi Zongmen tidak mudah, dan para murid umum enggan untuk bertukar emas dan perak. Ada juga banyak cara untuk mendapatkan nilai kontribusi Zongmen. Anda bisa mendapatkan nilai kontribusi tertentu dengan membayar pendapatan pencarian harta Zongmen sendiri, atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Zongmen. Salah satu cara paling umum dan sederhana untuk mendapatkan nilai kontribusi adalah dengan menantang. Tantang para murid yang kekuatannya kurang dari 3 lapis, dan menangkan nilai hadiahnya. Karena itu, di pagi hari ini, akan ada begitu banyak orang di sekitar Yang Kai. Semua orang tahu untuk menatap kesemek yang lembut. Nama Yang Kai juga terkenal di paviliun Ling Qiao. Bukan hanya karena ia menyandang identitas murid percobaan yang langka, tetapi juga karena ia tidak pernah menjadi pemenang sejak memasuki Ling Qiaoge. Setiap kali seseorang ditantang, itu adalah hasil dari kekalahan. Seseorang secara alami ingat ketika yang ditantang terakhir kali. Hari ini adalah hari kelima dari terakhir kali. Menurut aturan, dia bisa menantangnya lagi. Untuk kontribusi mudah ini, siapapun yang tidak melihatnya, meskipun menang Yang Kai tidak banyak berkontribusi, tetapi nyamuknya kecil dan daging. Terlebih lagi, itu akan menantang murid Yang Kai. Dan itu bukan orang yang kaya dan mulia. Mereka tidak akan terlalu kecil dalam kontribusinya. Di lapangan, Yang Kai dan Zhou Dingjun telah membuka postur. Dan mereka bernyanyi, mohon saran. Karena itu, ada yang tahu bahwa Yang Kai bebas dari keterkejutan hari ini. Ketika suara itu jatuh, Yang Kai meraih serangan pertama. Dan tubuh kurus itu pecah dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Dia melangkah keluar dan membuat kepalan ke dada Zhou Dingjun. Serangan itu sederhana dan langsung. Dan kepalan itu hidup. Seolah-olah kekuatan seseorang dituangkan ke dalamnya. Tinju ini adalah tinju panjang yang dibudidayakan semua orang di dasar Ling Qiaoge. Metode tinju ini tidak esoterik, hanya digun akan untuk memberikan kekuatan fisik kepada para murid. Gerakan ini secara alami sederhana. Zhou Dingjun tidak panik dan tersenyum.
Itu karena kerajaannya 2 tingkat lebih tinggi dari Yang Kai. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Ketika tinju Yang Kai akan datang, dia seperti berjalan di udara. Dan tubuhnya yang kekar tampaknya agak pintar saat ini. Tinju itu menggosok pakaiannya dan memukulnya. Dia tidak menyakiti Zhou Dingjun. Tidak menunggu yang membuka tinju. Zhou Dingjun sudah berjongkok di lengan Yang Kai. Sementara lututnya sedikit terangkat. Dan perut yang ada di tengah. Yang membuka kebosanan. Dipaksa untuk menahan rasa sakit jantung. Langkah kaki itu salah. Buru-buru mundur. Dan berbahaya menghindari serangan ketiga yang diikuti Zhou Dingjun. Yah, Zhou Dingjun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hanya saudara lelaki bertingkat 3 ini yang akan mengharapkan musuh untuk memimpin dan tahu bagaimana dia akan menghadapinya di langkah berikutnya. Dia tidak akan terorganisir dengan rencananya sendiri untuk mengalahkannya. Namun, kesalahan kecil ini tidak mempengaruhi situasi keseluruhan. Zhou Dingjun berpikir bahwa dia akan berbalik dan ingin mengikuti bayangan. Dia ingin menghentikan napas yang dan sepenuhnya mengakhiri pertempuran. Saya tahu bahwa kaki depannya baru saja bergerak. Dan Yang Kai, yang kembali, telah bergegas lagi. Kedua tokoh itu mendekat dengan cepat. Zhou Dingjun melihat peperangan yang keras dan berpandangan tinggi di mata Yang Kai. Tinju Yang Kai mengepal dan itu adalah satu lagi. Tinju panjang. Lebih buruk. Hati Zhou Dingjun melonjak dan tahu trik yang lain. Meskipun kekuatannya 2 lapis lebih tinggi dari saudara ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa pengalaman pertempurannya tidak sebagus itu. Tetapi bagaimana dengan meter tengah? Zhou Dingjun adalah Shen Ruoyuan. Tidak lagi menghindar, tetapi juga warna cangkuan. Menyentuh 2 bisikan. Yang Kai Fei. Bentuk tubuh Zhou Dingjun masih berdiri. Wajahnya agak bermartabat. Jika ini level lawan yang sama, lawan yang terbang adalah dirinya sendiri. Orang lain mungkin tidak tahu misteri dari 2 pukulan ini, tetapi mereka jelas menyadarinya. Tinju saudara laki-laki ini bahkan lebih cepat daripada dirinya sendiri. Artinya, dia pertama memukul dirinya sendiri dan memukulnya. Namun, tinjunya jauh lebih kuat daripada miliknya. Dan dia kuat dan kuat. Sebaliknya, sisi lain kurus dan kurus. Tubuhnya kurus. Wajahnya seperti piring. Ia jelas kekurangan gizi. Dan kemampuannya untuk bertarung tidak pada garis horizontal. Ini akan terjadi di depan Anda. Ye Xixiong. Warisan. Hati Zhou Dingjun bukan rasanya. Itu bukan hal yang baik untuk memukul lebih awal dari lawan 2 lapisnya. Meskipun pertempuran ini telah menang, dia selalu merasa bahwa beberapa kemenangan bukanlah rasa. Ada suara berbisik di sebelahnya. Apakah orang ini berpikir dia menang? Haha. Apakah dia belum pernah mendengar nama Yang Kai dan dia berlari untuk menantang? Ini sangat menarik. Alis Zhou Dingjun adalah pilihan. Dia benar-benar tidak mengenal Yang Kai dengan baik. Dia sering mendengar orang menyebutkan saudara ini. Hari ini, setelah melihat banyak orang di sekitarnya, dia bergabung. Tetapi tidak berharap keberuntungan menjadi super baik. Dia langsung dipilih oleh Yang Kai. Tapi bukankah ini kemenangan? Sudah merupakan keuntungan luar biasa untuk memukul saudara-saudara dengan 1 pukulan. Menurut aturan sekte, pihak lain juga harus mengakui kekalahan. Karena tidak perlu lagi berperang. Kembalilah. Ketika aku memikirkannya, Yang Kai, yang terbang keluar dan jatuh ke tanah, sudah berdiri. Di mata, dia bahkan tidak berkecil hati. Perang lebih hebat. Setelah dipukuli, penuh dengan piring, wajahnya sedikit pucat. Tidak menunggu Zhou Dingjun untuk menjawab, Yang Kai benar-benar bergegas. Di tempat yang kurang dari 3 kaki jauhnya dari Zhou Dingjun, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kakinya tersapu seperti cambuk panjang, mengenai Zhou Dingjun. Kaki cambuk,
Ini juga merupakan keterampilan dasar yang dimiliki semua orang di bagian bawah paviliun Ling Qiao. Ini hanya dipamerkan pada saat ini melalui Yang Kai. Dan dia telah membuat banyak level jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Ternyata kaki cambuk ini juga bisa ditendang seperti ini. Tidak menunggu emosi semua orang. Ledakan lembut keluar. Yang Kai terbang lagi. Kesenjangan antara 2T. Tingkat ranah dan kesenjangan dalam kualitas fisik membuat Yang Kai tidak dapat menolak Zhou Dingjun. Tinju Zhou Dingjun dipukul di tulang betis Yang Kai. Ketika Yang Kai berdiri lagi, langkahnya sedikit canggung. Tampaknya tulangnya terluka. Kembalilah. Yang membuka giginya. Dan sepertinya ada nyala api di matanya. Sentuh. Yang Kai Fei. Kembalilah. Sentuh. Yang Kai terbang lagi. Beberapa orang yang tidak tahan untuk menonton telah pergi terlebih dahulu. Dan beberapa orang malu. Yang Kai ini. Ketangguhan ini benar-benar tidak perlu mengatakan. Tantangan mana yang tidak mengejutkannya. Dia tidak akan pernah menyerah. Kata-kata ini diperkenalkan ke telinga Zhou Dingjun. Dia tidak bisa menahan perasaan pahit. Saya tidak berharap bahwa tantangan ini adalah lawan yang gila. Yang Kai ditendang keluar 7 atau 8 kali. Pipinya bengkak. Dan bahkan kelopak matanya pucat. Langkahnya mengejutkan. Kelihatannya berangin dan turun. Tetapi dia masih keras kepala seperti meteorit. Dari tempat dia jatuh, dia naik dari sana. Bab 3. Lelaki yang kalah 147 pertandingan berturut-turut. Ada banyak orang yang meninggal di murid Ling Qiaoge setiap tahun. Tetapi Zhou Dingjun melihat saudara-saudara yang cukup berani untuk maju tanpa mundur. Hati Ak bisa membantu tetapi sedikit khawatir. Mudah melarikan diri. Zhou Dingjun tidak bisa melakukan ini dengan biaya sendiri. Dan saya takut dia akan mengakui kekalahan jika dia tidak menyadarinya. Tinggal di perbukitan hijau tidak takut membakar kayu. Ini adalah cara hidup. Jangan menabrak tembok selatan dan jangan melihat ke belakang. Ini semacam kegigihan. Melihat yang membuka tubuhnya dan serigala. Tetapi perang semakin kuat dan kuat. Zhou Dingjun tahu bahwa dia tidak akan membuatnya pingsan. Hari ini belum selesai. Pada titik ini, Zhou Dingjun melambaikan pisau dan menebasnya di leher Yang Kai, yang tergesa-gesa. Momentum sengit yang tiba-tiba menghilang. Matanya hilang. Dan dia jatuh dengan lembut. Melihat adegan ini, seseorang yang berdiri di atas pohon di pohon lebih dari es. Elusin kaki mengeluarkan buklet dan membuka halaman dengan satu tangan. Buku. Murid percobaan Yang Kai bermain melawan murid biasa Zhou Dingjun dan Zhou Dingjun. Orang yang berdiri di kanopi itu anggun. Tetapi dia adalah seorang wanita. Tetapi topeng kasa hitam membuat orang tidak dapat melihat kebenaran. Tetapi alisnya yang halus menunjukkan bahwa orang tersebut tidak terlalu tua. Dan lengan pria itu mengenakan ban lengan yang jatuh. Itu menunjukkan identitas wanita ini. Murid rahasia Ling Xiaoge. Paviliun Linglong adalah institusi khusus, milik 3 penatua Zongzong yang bertanggung jawab atas administrasi. Para murid di gereja bertanggung jawab untuk mencatat ukuran Zongzong, termasuk duel di antara para murid. Oleh karena itu, dalam tantangan Ling Qiaoge, Anda tidak perlu khawatir memenangkan permainan. Anda tidak bisa mendapatkan poin kontribusi. Murid gelap yang tersembunyi dalam gelap akan mencatat rekor dan mengirimkannya ke presiden setiap bulan. Setelah gadis gelap itu mencatat kemenangan dan kekalahan dari pertempuran ini, dia menemukan buku lain yang lebih kecil dari pinggang. Dia membukanya dan melihatnya. Jidan hari ke-7 tanggal 14 Mei Yang Kai pertama kali 147 pertempuran. Kalahkan. Selain tulisan tangan baru dari baris ini,
Hasil dari semua pertempuran yang Kai dicatat di atas, yang semuanya adalah yang pertama dan berapa banyak pertempuran. Hasilnya tidak lebih dari sebuah kata, kekalahan. Kekalahan beruntun dari 147 pertandingan tidak ada kemenangan. Ini bisa dikatakan sebagai rekor unik sejak pembukaan Ling Qiaoge. Rekor ini cukup untuk menjerit, dan tidak ada orang yang belum pernah datang sebelumnya. Dan catatan ini telah dibuat. Orang itu sedang berbaring diam di tanah pada saat ini dan tidak tahu hidup dan mati. Yang Kai tidak pernah menantang orang lain. 147 pertandingan ini semuanya ditantang oleh orang lain. Yaitu, mereka ditantang setiap 5 hari sekali. Hari seperti ini telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Melihat Yang Kai di bawah, alis Xianing sedikit berkerut. Beberapa di antaranya tidak mengerti mengapa Yang Kai bersikeras pada tingkat ini. Dia telah berubah menjadi murid percobaan Ling Xiaoge. Bahkan kelangsungan hidupnya sendiri adalah masalah. Mengapa dia masih tinggal di paviliun Ling Qiao? Jika dia pergi dari sini, hidupnya pasti akan jauh lebih baik. Keterikatan macam apa anak lelaki kokoh ini? Masih tidak berkecil hati untuk membiarkannya kehilangan 147 pertandingan. Mungkin ini kebodohan pria. Tercatat bahwa Yang Kai juga merupakan kebetulan yang tak disengaja. Xian Ningxiang adalah murid yang gelap dan diatur untuk memantau daerah ini. Yang Kai ditantang setiap saat. Setiap kali dia tertegun, dia menatap matanya. Semakin sering, Xian Ningxiang mulai memperhatikan bocah ini yang hanya memiliki 3 lapis tubuh yang mengeras. Dia ingin tahu, dengan ketekunannya, apakah dia akan bersikeras kapan dia akan meninggalkan paviliun Ling Qiao. Kualifikasi seperti itu, kecepatan kultivasi seperti itu, tidak cocok untuk tinggal di sungai dan danau ini. Dunia orang biasa adalah tujuannya. Bagian bawah telah rusak. Hanya Yang Kai yang pingsan ke tanah. Orang-orang datang dan pergi. Waktu berlalu, sosok Xian Ningxiang telah menghilang di atas kanopi. Ketika Yang Kai bangun lagi, sudah 3 kali. Tidak ada rasa sakit di tubuh. Dan langkahnya meningkat dan Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat dia tidak berada dalam posisi pingsan, tetapi di bawah naungan pohon besar di dekatnya. Ini benar-benar luar biasa. Adakah saudara laki-laki dan laki-laki yang cukup baik hari ini untuk membawanya? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia samar-samar ingat bahwa ada sosok licik yang bergoyang di depan matanya. Tetapi ingatan ini terlalu kabur. Dan saya tidak tahu harus berpikir apa. Tetapi antara posisi di mana dia sekarang dan posisi koma, ada jejak drag yang sangat jelas. Dan jejak ini jelas menyeret seseorang untuk digosokkan ke tanah. Sekali lagi, saya merasakan punggung saya sendiri. Dan rasa sakit dari api yang membakar datang. Yang menghela nafas, dan segera menjadi marah. Kasih sayang sedikit pun dari dermawan yang melakukan pekerjaan dengan baik. Hal baik ini lenyap seketika. Orang ini akan langsung menyeret dirinya dari sana. Jika tidak punggungnya akan aus karena darah. Lebih baik meninggalkan diri Anda di sana. Apapun yang terjadi. Yang senang, selama depresi. Yang Kai tiba-tiba menemukan bahwa tangan kanannya sepertinya memegang sesuatu. Dia menunduk pada keraguan, tetapi melihat botol porselen kecil dengan pengerjaan yang bagus di tangannya. Apa ini botol porselen ini jelas bukan miliknya, yang tidak memiliki benda panjang. Kecuali kain yang menyapu lantai. Ada label di botol porselen kecil, dan ada kata di label itu. Yang membuka matanya dan menggumamkan mulutnya. Krim koagulasi. Salep koagulasi. Yang Kai masih tahu. Ini adalah plester yang digunakan oleh Ling Xiaoge untuk mengobati trauma. Meskipun itu bukan obat yang tiada taranya, itu dapat memiliki efek signifikan pada trauma. Secara umum,
Semua orang di murid akan membawa botol dengan mereka untuk mencegah kecelakaan. Dan ini sebotol plester. Harga kantor logistik Ling Qiaoge tidak murah. 10 poin dari kontribusi Zongmen bernilai 1 botol. Berapa banyak kontribusi yang dapatkan dalam 1 bulan? Tepatnya jam 10. Artinya, harga sebotol plester ini setara dengan yang digosok Yang Kai selama sebulan. Siapa itu pada saat ini? Kepala yang bahagia tidak bisa menahan diri untuk meledak. Rasa sakit di belakangnya tiba-tiba berkurang banyak. Sudah 3 tahun sejak saya datang ke Ling Qiaoge. Dalam 3 tahun, Yang Kai biasa dengan ketidaktahuan antara sekte murid ini. Saya sudah terbiasa dengan dinginnya dunia. Tetapi hari ini, beberapa orang akan meninggalkan botol setelah cedera mereka. Salep koagulasi. Latihan ini sangat menyentuh Yang Kai. Ternyata murid ini tidak semuanya orang yang keren. Mungkin sebotol plester traumatis semacam itu bukan masalah besar bagi orang itu. Tetapi bagi Yang Kai, itulah yang paling dibutuhkan saat ini. Ada pepatah yang disebut rahmat menetes. Tidak ada gigi yang tak terlupakan. Dia sampai hari ini. Yongquan melaporkannya. Yang Kai bergerak dan mengingat kembali sosok itu. Tetapi semakin kabur. Alih-alih, aroma samar aroma tetap hidup di sekitar ujung hidung untuk waktu yang lama. Apakah obat ini semula harum? Yang Kai Deng memiliki pengalaman panjang. Setelah menenangkan suasana, saya menyelesaikan seluruh pakaian dan meletakkan botol pasta koagulasi ke tangan saya yang membuka sapu di tangan saya dan melanjutkan pekerjaan menyapu saya. Sudah tersapu ke dalam dan keluar. Dan sibuk sampai siang hari. Dan pekerjaan hari ini selesai. Dengan tubuh lelah dan lapar, Yang Kai kembali ke gubuknya. Cedera yang dipukul di pagi hari belum ditangani. Yang Kai hanya bisa menahan rasa lapar. Dan kemudian menangani cedera terlebih dahulu. Melepas tubuhnya di Xing Yi, yang mulai mencuci tubuhnya dengan baskom air. Jika seseorang melihat kondisi fisik Yang Kai di samping, dia akan terkejut. Tubuh Yang Kai sangat lemah, kurus, dan tulang rusuk di perut terlihat jelas. Tampaknya tidak memiliki banyak daging di tubuh, tetapi tubuh ini kekurangan gizi. Tetapi di mana-mana memar. Di mana saja bekas luka. Hampir tidak ada tempat. Ini dalam kondisi baik. Setiap 5 hari. Orang ditantang sekali. Setiap kali mereka dikalahkan. Setiap kali mereka tertegun. Luka lama tidak pudar. Dan luka baru telah ditambahkan. Jika Anda beralih ke 1 orang, saya khawatir saya tidak tahan dengan rasa sakit seperti ini. Tetapi Yang Kai melawannya. Tidak hanya melawannya, tetapi juga mengolahnya setiap hari. Dan itu tidak terpengaruh oleh cedera ini. Bab 4. Buku Hitam. Telah mencuci tubuh. Yang Kai mengambil botol krim koagulan dan mengendusnya dengan lembut di bawah hidungnya. Dia menemukan bahwa obat itu benar-benar harum. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyegarkan kembali kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Buka tutup botol, dan lepaskan beberapa botol dari botol untuk dihilangkan. Gerakan Yang Kai adalah satu lagi. Dia buru-buru mengambil semangkuk air dan meletakkan plester di jarinya ke dalam air. Aduk rata dan mulailah mengobati cedera dengan ramuan encer ini. Meskipun khasiat krim koagulan untuk trauma baik, setelah pengenceran seperti itu, fungsinya takut akan sangat berkurang. Namun, yang membuka botol plester, tentu saja perlu untuk menghemat penggunaan. Setelah semangkuk sirup dikonsumsi, Yang Kai akhirnya berhasil menyelesaikan cedera. Tapi yang membuatnya agak bingung adalah rasa pasta koagulasi ini agak berbeda dari apa yang tercium sebelumnya. Tidak hanya tidak wangi, tetapi juga agak pedas. Berpakaian dan mengambil gunung panggang gelap dari kompor. Yang membuka kepalanya dan jatuh tertidur. Cahaya dari celah di atap membuat kabin terlihat cerah, perabot di rumah itu sangat es.
Ederhana sehingga hanya ada satu tempat tidur. Bahkan meja dan kursi. Bahkan tempat tidur itu hanya kulit rusa seukuran meja. Dan persegi. Bantal batu hitam. Ini adalah seluruh keluarga Yang Kai. Sel. Imut kulit rusa adalah sekop yang dulu pernah diburu oleh Yang Kai. Dikupas dan dipanggang. Meskipun tidak tebal. Tetapi hanya untuk menghindari hawa dingin. Bantal batu hitam pernah dibuka oleh Yang Kai dan pergi ke Gunung Angin Hitam setelah Paviliun Lingqiao. Batu hitam ini berbentuk bujur sangkar. 1 kaki panjangnya dan 3 jari tebalnya. Terlihat seperti batu, tidak terlihat seperti batu, dan tidak memiliki berat batu. Yang Kai tidak tahu apa itu. Pokoknya, itu digunakan. Bantal tidak lebih baik, tidak lagi terjerat di dalamnya. Bantal batu hitam ini Yang Kai telah sepenuhnya ditabur selama lebih dari setahun. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Selalu tidur yang baik. Dalam tidurnya, Yang Kai Meng pergi ke Perang Dunia I hari ini. Dan dipukuli oleh Zhou Dingjun dan Zhou Sidi lagi dan lagi. Dia berdiri lagi dan lagi. Dan hatinya tegar dan bersikeras pada fermentasi. Dan dadanya penuh darah. Dengan kelanjutan dari mimpi, darah dada semakin dan semakin kuat. Mimpi wajah Yang Kai menyakitkan. Tetapi penampilannya sangat kuat. Ada kegigihan di hati saya. Bahkan jika saya memiliki kaki di gunung, saya tidak takut. Yang Kai dalam tidurnya tidak menyadari bahwa bantal batu hitam yang ada di bawah kepalanya sebenarnya memancarkan cahaya yang dalam pada saat ini. Dengan naik turunnya Yang Xingsu, cahayanya menjadi semakin makmur. Dalam mimpi itu, Yang Kai melanjutkan pertemuan pagi dan berulang kali digulingkan oleh Zhou Dingjun. Ketika dia berdiri dari tanah untuk ke-1000 kalinya, jantung yang tegar dan gigi hati tiba-tiba pecah, bergegas maju tanpa ragu-ragu, dan berej. Ongkok Zhou Dingjun ketika dia tersandung dan Zhou Dingjun jatuh ke tanah. Penampilannya kabur dan dia berubah menjadi penampilannya sendiri. Pada saat ini, Yang Xingsu menjadi tenang, bukan karena dia mengalahkan lawannya dalam mimpinya, tetapi karena dia mengalahkan dirinya sendiri dan mengalahkan rasa takut dan ketundukannya. Perasaan samar datang ke kehidupan, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini. Siapapun dapat membiarkan dirinya menyerah. Pada kenyataannya, bantal batu hitam di bawah otak Yang Kai meledak menjadi cahaya hitam. Cahaya hitam ini berayun dari batu hitam dan bergoyang di udara. Dia mengikuti pintu otak Yang Kai dan mengebornya, menghilang seketika. Tidak terlihat pada saat yang sama. Suasana sepi dan sepi datang. Seperti gelombang ombak, kekuatan salju, dan siap. Apapun di depan nafas ini sangat tidak penting. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan berkeringat, dan hatinya penuh kesedihan. Dia terbangun oleh nafas, mengatur para dewa. Yang Kai Gan tertawa. Unggu konyol untuk memimpikannya diriku sendiri. Saya menjilat wajah saya dan menilai waktu saat ini melalui cahaya di atap. Saya sedikit kesal. Saya tidur selama 2 jam. Dan saya melihatnya pada malam hari. Dengan tergesa-gesa, kulit rusa di tubuhnya dibuka. Dengan hati-hati dilipat. Dan posisi bantal batu hitam itu dibenarkan. Hanya ingin bangun dari tempat tidur. Yang Kai adalah kerutan. Menoleh dan menatap bantal batu hitam. Rasanya berbeda. Di bawah keraguan, Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambil bantal batu hitam. Jumlah kecoa ini tidak menemukan yang sama. Hal ini ternyata jauh lebih ringan. Aneh. Seberapa tiba-tiba sebuah batu menjadi lebih ringan. Yang Kai membuangnya. Dan lemparan ini tiba-tiba melempar pertanyaan. Seolah-olah sebuah buku tebal terlempar ke udara. Halaman-halaman buku itu hancur. Dan mata Yang Kai tertegun dan dia lupa untuk menjangkau. Dengan suara membanting, bantal batu hitam jatuh ke tanah. Dan Yang Kai masih tidak percaya. Iya.
Menemukan bahwa bantal batu hitam benar-benar tersebar di tanah seperti buku. Apakah ini bukan batu? Bagaimana itu tiba-tiba menjadi buku? Bantal batu hitam itu dibuka oleh Yang selama lebih dari setahun. Dan itulah yang jelas bagi Yang Kai. Saya belum menemukannya sebelumnya. Ini sebuah buku. Bagaimana Anda bisa menyingkirkan kura-kura tua hari ini? Untuk waktu yang lama, Yang Kai Chai membungkuk dan menghancurkan buku hitam itu. Pada saat mulai, Yang Xinzong melahirkan perasaan yang cocok dengan darah. Melihat melalui hati-hati, Yang Kai harus mengakui bahwa bantal batu hitam ini benar-benar sebuah buku. Sampul buku tebal. Halaman buku yang tebal. Tetapi tidak dapat berkata-kata bahwa tidak ada catatan kata di buku hitam ini. Kosong selain itu. Tekstur halaman ini juga membuat Yang terbuka dan tidak bisa melihatnya. Dia dengan lembut merobeknya dengan tangannya dan bahkan mematahkannya. Ini sangat menarik. Saya sudah tidur dengannya lebih dari setahun. Dan saya masih tahu wajah aslinya sampai hari ini. Tapi apa gunanya buku hitam seperti itu tanpa kata-kata? Yang Kai berbalik untuk melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Hantu itu membuat perbedaan. Yang membuka halaman pertama. Berteriak pada orang yang tidak percaya. Menatap halaman yang kosong. Hanya sesaat usaha. Yang Kai telah menemukan bahwa ada beberapa perubahan pada halaman saat ini. Dan itu menarik. Dan bau liar yang datang dalam mimpi itu terjadi lagi. Dan sederet karakter Cap yang panas secara bertahap muncul di depan Yang Kai. Dengan darah sebagai timah, tubuh emas akan datang. Sihirnya tidak baik. Tubuh emas tidak padam. Napas ini langsung. Dan Yang Kai tiba-tiba menutup buku hitam itu. Dan tangan dan kakinya tidak bisa membantu tetapi bergidik. Aku menarik napas dalam-dalam dan tenang. Rahasia macam apa yang disembunyikan dalam buku hitam ini? Yang Kai tidak tahu. Yang Kai hanya tahu bahwa benda ini berasal dari Blackwind Mountains, mungkin merupakan sumber yang bagus. Setelah terdiam lama, Yang Kai Chai membuka buku hitam itu lagi. Kali ini, sekilas, dia melihat garis-garis pada halaman pertama buku itu. Ternyata, bukan mimpi. Perlahan-lahan beberapa baris kata lainnya perlahan-lahan muncul. Pulang yang sombong. Para tiran. Jiwa yang pantang menyerah. Hanya bisa menjatuhkannya. 8 baris dan 32 kata menempati satu halaman penuh. Memberi orang tempat untuk pergi ke dunia. Tetapi perasaanku sendirian adalah seperti kata-kata itu penuh dengan kesombongan. Arti dari 32 kata ini sangat bisa dimengerti. Yang Kai mengerti secara alami. Namun, asal mula buku hitam itu tidak jelas. Tetapi Yang Kai agak cemburu. Bagaimana jika ini jebakan? Memikirkan hal ini, Yang Kai mencibir. Dan sekarang dia hanyalah murid percobaan Ling Xiaoge. Siapa yang akan berjuang untuk berurusan dengan dirinya sendiri? Namun, dari arti harfiah dari kata-kata berikut ini, alasan mengapa bantal batu hitam akan diubah menjadi buku hitam. Saya khawatir itu terkait dengan mimpi masa kini. Saya belum mengubahnya selama lebih dari 1 tahun. Tetapi hari ini buku itu telah menjadi buku hitam, yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan pikiran dalam mimpi saya. Karena perubahannya sendiri, dia mengganti bantal batu hitam. Karena itu adalah kelahiran buku hitam. Buku hitam itu lahir untukku. Saya adalah penguasa buku hitam ini. Pada titik ini, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu. Tulisan pada buku hitam jelas untuk mengambil darah dari dirinya sendiri. Dengan pemikiran untuk mencobanya, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menggigitnya. Lalu meletakkan jarinya ke buku hitam terlebih dahulu. Halaman darah menetes ke bawah dan tidak ada gerakan sama sekali. Dengan berlalunya waktu, buku hitam bergoyang dengan lapisan cahaya hitam. Yang Kai Ben dalam kesehatan yang buruk. Hari ini dia terluka pertama dan beberapa dilemparkan. Di bawahnya,
Ada beberapa perasaan pusing, namun, yang membuka giginya dan darah masih mengalir, dan cahaya pada halaman buku itu tumbuh. Setelah seteguk teh, Yang Kai hampir pingsan ke tanah. Ada perubahan besar pada halaman tersebut. Cahaya hitam yang membengkak dan menggeliat, dan sebuah kecil-kecil muncul di tengah halaman. Pusaran kecil. Segera setelah itu, secercah cahaya keemasan muncul, dan Yang Kai mencoba untuk menjaga pikirannya tetap jernih dan menatap gerakan di depannya. Di pusaran air hitam, yang terang dan bundar, benda-benda emas berangsur-angsur naik. Yang Kai kaget, benar-benar ada sesuatu di halaman ini. Walaupun Yang Kai menantikan keputusan untuk menjatuhkan darah, dia tidak berpikir bahwa dia akan berhasil. Tapi sekarang, ke-32 kata di halaman manual itu tidak palsu. Tetes darah untuk pengantar. Tubuh emas akan datang. Tubuh emas macam apa itu? Wajah pucat Yang Kai penuh harapan. Setelah beberapa saat, ketika benda-benda terang dan benar-benar disajikan di depan Yang Kai tidak bisa menelan air. Dan dia diperkaya oleh bagaimana dia membayangkan, dan tidak berpikir bahwa tubuh emas seperti ini. Ini adalah emas yang tingginya hanya sekitar setengah kaki. Dan yang paling terang pertama adalah tengkorak-tengkorak ini. Capung emas tergantung pada halaman-halaman buku hitam. Duduk bersila. Jelas menjadi postur meditasi. Masing-masing tulangnya memancarkan kecemerlangan keemasan dan kemuliaan open house Yang Kai. Pusaran hitam pada halaman menghilang dan semuanya menjadi tenang. Yang Kai memandangi enamel emas yang aneh. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Buku itu hanya mengatakan bagaimana membiarkan tubuh emas datang, tetapi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan setelah kedatangan. Melihat itu, Yang Kai tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Plak emas di depannya tidak memiliki mata. Yang Kai merasa bahwa itu melihat dirinya sendiri. Itu juga tidak punya mulut. Tetapi dia menertawakan kelemahannya. Ketika saya perhatikan ini, Yang sangat marah dan meraih belenggu emas. Sebuah daerah kecil di distrik itu berani jadi sombong. Saya tahu bahwa dia baru saja mulai. Dan kecoa emas itu terbang dan langsung menuju ke tangan Yang Kai dan mencetaknya di dada Yang. Ini adalah adegan horor. Menabrak Yang Kai. Dan kemudian cahaya emas. Kalajengking emas langsung menjadi sedikit fluoresensi. Menyusup ke dalam pori-pori anggota badan Yang Kai. Dalam sekejap, seluruh rasa sakit tubuh. Rasa sakit ini bukan rasa sakit yang umum, tetapi rasa sakit dari kedalaman sumsum tulang. Yang Kai menjerit dan membanting ke tanah, dan tubuhnya bengkok seperti udang. Tulangnya sendiri tampaknya telah hancur pada saat ini. Dan Yang Kai tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari. Ini bukan ilusi. Jika Yang Kai dapat melihat ke dalam, Anda dapat melihat bahwa tulang Anda benar-benar hancur. Dan ada lapisan cahaya keemasan melilit setiap tulang yang hancur. Terus-menerus memperbaiki tulang yang patah. Namun, kecepatan perbaikannya jauh lebih kecil daripada kecepatan kerusakannya. Tepat setelah perbaikan selesai, ia dihancurkan lagi. Tulang manusia terbungkus dalam sumsum tulang. Dan ada saraf di sumsum tulang. Setiap sentuhan kecil dapat membawa bahaya besar. Dapat dibayangkan berapa banyak penderitaan yang telah diderita Yang saat ini. Dia bukan tulang yang patah di tubuhnya. Tetapi bukan tulang di seluruh tubuhnya yang utuh. Sebagai gantinya untuk orang lain. Bahkan jika kekuatannya ribuan kali lebih tinggi dari Yang Kai, saya takut bahwa saya akan koma saat ini. Tetapi Yang Kai tidak. Rasa sakit yang parah membuat pikirannya lebih terjaga. Harganya ribuan kali sakit. Perbesar. Teriakan mengerikan keluar dari pondok. Dan para murid Ling Xiaoge yang berjalan jauh, terkejut dan melarikan diri. Di tengah-tengahnya, Yang Kai tampaknya telah merasakan pesan.
Pesan yang dibawa oleh tubuh emas untuk menghilangkan kesadaran Yang Kai, untuk merebut tubuh ini. Di mana Yang Kai dijanjikan, sekalipun mustahil untuk bergerak, ia juga berusaha menjaga kejernihan kesadaran, dan tidak akan pernah membiarkan tubuh emas menempati sarang. Jin-Jin juga tidak takut menghancurkan tulang Yang Kai berulang-ulang, menyiksa sarafnya, sehingga dia akan pingsan. Satu adalah tulang yang sombong, satu adalah jiwa yang pantang menyerah, yang menang dan kalah. Tidak, pada saat terakhir tidak bisa melihat perbedaannya. Yang Kai tahu bahwa saat ini adalah kehidupan dan kematian yang nyata. Ini tidak seperti tantangan saudara-saudara. Jika tidak mungkin, maka tidak ada Yang Kai. Jadi Anda harus melewati. Bahkan jika Anda terluka lagi, juga harus bertahan. Kesadaran Yang Kai, kekuatan penghancur tubuh emas, meluncurkan tarik tambang yang sulit antara keduanya. Dan medan perang adalah tubuh Yang Kai. Anda datang dan pergi. Dan Anda tidak akan mundur. Dan Anda tidak akan pernah tahan. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai menemukan bahwa rasa es, akid yang tak tertahankan sebenarnya melambat. Dan dia tidak bisa membantu tetapi merasakan roh. Tidak heran jika tubuh emas menghancurkan tulang Yang Kai dan memperbaikinya lagi dan lagi. Dalam proses mematahkan dan berdiri, tubuh Yang Kai memiliki faktor tubuh emas, dan tulang Yang Kai semakin kuat dan kuat. Energi tubuh semakin rendah dan lebih rendah. Di bawah tren ini, rasa sakit berkurang secara alami. Setelah tubuh emas sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Yang, perang akan berakhir. Keseimbangan kemenangan secara bertahap jatuh di sisi Yang Kai, dan rasa sakit yang tak tertahankan perlahan berubah menjadi tidak tertahankan, dan kemudian berubah menjadi gatal, dan kemudian berubah menjadi sangat nyaman. Perasaan ini seperti jongkok, membuat orang bernilai 100 jutawan mau tidak bisa membantu tetapi santai. Saya perhatikan bahwa masih ada tamparan di tubuh, dan yang menjerit dan menjerit di udara. Tubuh akhirnya tenang, ada desahan di telinga, dan desahan penuh kelegaan, dan ada sedikit bobot. Asteris 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 asteris. Setiap penulis buku baru memiliki masalah yang sama. Itu adalah untuk terus-menerus menyegarkan latar belakang penulis, menyegarkan halaman buku baru, melihat apakah koleksi telah meningkat, apakah klik yang disarankan telah meningkat, apakah ada orang yang memilih untuk evaluasi, dan apakah ada orang yang memberikan penghargaan. Ini hampir merupakan hambatan magis yang bertahan lebih dari sebulan. Rekomendasi dan koleksi klik setiap kliker dapat membuat kita bahagia. Dan setiap tiket evaluasi dan hadiah dapat membuat kita merasa buruk. Xiao Mo memintanya.